Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 2. In this video, we are going to learn about statistics. This video was made to fulfill the final assignment for the course English for Mathematics. Let us introduce ourselves. We have 3 group members. The first member is Khairun Nisa, the second member is Miftahul Jannah, and the last one is Nur Fazila. Okay guys, let's review some examples of statistics in life, like calculating birth and death rates in an area, determining the average age of people in an area, calculating the percentage of profits, and so on. Sebelum kita belajar statistik, mari kita tinjau apa saja contoh statistika dalam kehidupan, seperti menghitung angka kelahiran dan kematian dalam suatu wilayah, menentukan rata-rata umur masyarakat di suatu wilayah, menghitung persentase keuntungan, dan lain sebagainya. So, what is statistic? Jadi, apa itu statistika? Statistic is a science that studies how to plan, collect, analyze, then interpret, and finally show data. In short, statistic is the science concerned with data. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah sebuah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. There are 3 points in statistics, that is, measures of central tendency, measure of dispersions, and grouped data. Terdapat 3 poin yang ada dalam statistika, yaitu ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan data kelompok. The first is measures of central tendency. A measure of data concentration or a measure of central tendency gives an idea of how a data tends to focus on a certain value. The data center measures include the mode, mean or the average, and median. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral memberikan gambaran bagaimana suatu data cenderung memusat ke suatu nilai tertentu. Adapun ukuran pemusatan data meliputi modus, nilai rata-rata, dan median. The first is mode. Mode is the value that appears frequently or the value that has the highest frequency. Yang pertama adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. The second is mean or the average. Mean is the sum of the observations divided by the number of observations. Yang kedua adalah rata-rata. Rata-rata adalah jumlah data yang diamati dibagi dengan data yang diamati. The last one is median. Median is the middle number when data is odd, or average of 2 middle numbers when data is even, when data are arranged from the smallest to the largest. Yang terakhir adalah median. Median adalah bilangan tengah bila data ganjil atau rata-rata dari 2 bilangan tengah bila data genap, bila data diurutkan dari terkecil ke terbesar. The second of statistic is measure of dispersion. Poin yang kedua dalam ilmu statistika adalah ukuran penyebaran data. There are several points in the measure of dispersions, that is range. Range is difference between greatest and smallest data. The second is variance and standard of deviation. The third is quartiles,
deciles, and percentiles. The last one is interquartile. Interquartile is difference between third and first quartiles. Poin yang kedua dalam statistika adalah ukuran penyebaran data. Terdapat beberapa poin dalam ukuran penyebaran data, yaitu yang pertama range atau jangkauan. Jangkauan adalah perbedaan antara data terbesar dan data terkecil. Yang kedua adalah varian dan standar deviasi. Yang ketiga adalah kuartil, desil, dan persentil. Dan terakhir adalah interkuartil. Interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. The last one in statistic is grouped data. Poin yang ketiga dalam statistika matematika adalah data kelompok. The first one of grouped data is range of grouped data. Range of grouped data is midpoint of highest class, take away midpoint of lowest class. Poin yang pertama dalam data kelompok adalah rentang data yang dikelompokkan. Rentang data yang dikelompokkan sama dengan titik tengah kelas tertinggi dikurang titik tengah kelas terendah. The second of grouped data is lower boundary of a class interval. Lower boundary of a class interval equals upper limit of the class favorite plus lower limit of the class, all over 2. Poin yang kedua dalam data kelompok adalah batas bawah interval kelas. Batas bawah interval kelas sama dengan batas atas kelas sebelumnya ditambah batas bawah kelas dibagi 2. The next point of grouped data is upper boundary of a class interval. Upper boundary of a class interval equals upper limit of the class plus lower limit of the class after it, all over 2. Poin selanjutnya dalam data kelompok adalah batas atas interval kelas. Batas atas interval kelas sama dengan batas atas kelas ditambah batas bawah kelas sesudahnya dibagi 2. The next point of grouped data is size of class interval. Size of class interval equals upper boundary take away lower boundary. Poin selanjutnya dalam data kelompok adalah ukuran interval kelas. Ukuran interval kelas sama dengan batas atas dikurang batas bawah. The size of class interval also can be solved by the formula size of class interval equals range of data is divided by number of classes. Ukuran interval kelas juga bisa diselesaikan dengan rumus ukuran interval kelas sama dengan rentang data dibagi jumlah data. The next point of grouped data is midpoint of a class. Midpoint of a class equals lower limit plus upper limit all over 2. Poin selanjutnya dalam data kelompok adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. And then mean. Mean equals sum of midpoint multiplied by frequency all over sum of frequency. Kemudian rata-rata. Rata-rata sama dengan jumlah dari titik tengah dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. The last one is model class. Model class is class interval with the highest frequency. Yang terakhir adalah kelas modal. Kelas modal adalah interval kelas dengan frekuensi tertinggi. Example of a grouped data. Berikut kita akan bahas contoh data yang dikelompokkan. For example, we can see in the following table. Untuk contohnya, kita bisa melihat di tabel berikut ini. There are many types of graph that can be used to show information. It is important that every graph used is appropriate, accurate, and has a title, labels, and key. To represent data effectively, we can choose several forms of diagrams.
like tables, bar, and compound bar graphs, histograms, frequency polygons, pie charts, dot plots, line and broken line graphs, or stem and leaf plots. Ada banyak jenis grafik yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi. Penting bahwa setiap grafik yang digunakan adalah tepat, akurat, dan memiliki judul, label, dan kunci. Untuk mempresentasikan data secara efektif, kita dapat memilih beberapa bentuk diagram, seperti tabel, grafik batang dan batang majemuk, histogram, polygon frekuensi, pie grafik, plot titik, grafik garis, dan garis putus-putus, atau plot batang dan daun. The first one is table. For the example of table, we can see in this picture. Yang pertama adalah tabel. Untuk contoh tabel, bisa kita lihat di foto berikut ini. The second is simple bar graphs. For the example, we can see in this picture. Yang kedua adalah grafik batang sederhana. Untuk contohnya, bisa kita lihat di foto berikut ini. And then, compound bar graphs. For the example, we can see in this picture. Selanjutnya adalah grafik batang majemuk. Untuk contohnya, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. The next is histograms. Histograms are similar to bar charts, but a continuous scale divided into groups or classes is used. X-axis. Vertical axis shows the frequency of each class. Selanjutnya adalah histogram. Histogram mirip dengan diagram batang, tetapi menggunakan skala kontinu yang dibagi ke dalam grup atau kelas sumbu X. Sumbu vertikal menunjukkan frekuensi masing-masing kelas. The next is pie charts. Pie charts is useful to show the total data divided into proportions. It often has good visual impact, but can it is difficult to read the data accurately, particularly if there are several categories. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran berguna untuk menunjukkan total data yang dibagi menjadi proporsi. Dia sering memiliki dampak visual yang baik, tetapi sulit untuk membaca data akurat, terutama jika ada beberapa kategori. For the example of pie charts, we can see in this picture. Untuk contoh dari grafik pie, kita bisa lihat foto berikut ini. The segments should be drawn from the largest first and the smallest last, unless there is an others category, in which case that should be last regardless of its size. Segments should be shaded in different colors and a suitable key or labels added. The raw data and percentage figures can be added to the key if appropriate. Segmen harus diambil dari yang terbesar terlebih dahulu dan yang terkecil terakhir, kecuali ada kategori lainnya, dalam hal mana yang harus terakhir terlepas dari ukurannya. Segmen harus diarsir dengan warna berbeda dan ditambahkan kunci atau label yang sesuai. Data mentah dan angka persentase dapat ditambahkan ke kunci jika sesuai. And then, line graphs. Line graphs show changes over time. All the points are joined up and the axis should normally begin at 0. Rates of change are shown well. Although careful thought to the scale should be given, unsuitable if there are only a few data points. Selanjutnya adalah grafik garis. Grafik garis menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Semua poin digabungkan dan sumbu biasanya dimulai dari 0. Tingkat perubahan ditunjukkan dengan baik, meskipun skala harus dipikirkan dengan cermat. Tidak cocok jika hanya ada sedikit titik data. For the example of line graphs, we can see in this picture. Untuk contoh grafik garis, kita bisa lihat di foto berikut ini. The last one is stem and leaf plot. Yang terakhir adalah plot batang dan daun. Example, the heights of 11 badminton players are in inches, 56, 57, 58, 58, 59, 59,
60, 61, 61, 61, and 63. Contohnya, tinggi 11 pemain bulu tangkis dalam inci adalah 56, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 61, 61, 61, dan 63. We can see on the table that stem is 5, so the leaves is 6, 7, 8, 8, 9, and 9. And if the stem is 6, the leaves is 0, 1, 1, 1, and 3. Kita bisa lihat di tabel bahwa jika stem atau batangnya adalah 5, maka leaf atau daunnya adalah 6, 7, 8, 8, 9, dan 9. Dan jika stem atau batangnya 6, maka daun ataupun leaves-nya adalah 0, 1, 1, 1, dan 3. So, that is videos from us. Hope this helps. Thanks for watching and see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.